warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ferdiani, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, siapkan diri kalian dan siapkan buku dan juga alat tulis kalian untuk mencatat materi-materi yang akan disampaikan. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang cerita pendek, yaitu pada KD 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Dan KD 4.5 yaitu menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, tentu kalian sudah pernah membaca cerita pendek kan? Jika pernah, apa sih pengertian dari cerita pendek? Ya, jadi cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra bersifat fiksi yang menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta konflik dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur pembangun yang ada di dalam cerita pendek. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide utama dalam cerita pendek. Ingat, tema berbeda dengan judul. Untuk itu, kita perlu memahami isi cerita keseluruhan untuk menentukan tema. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah rekaan yang sengaja dibuat oleh pengarang untuk membangun cerita. Dan yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Penokohan dibagi menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang keempat adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerpen, mulai dari awal hingga akhir. Nah, alur ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang pertama ada alur maju. Alur maju yaitu rangkaian momen yang urutannya sesuai dengan urutan waktu perihal atau cerita yang bergerak ke depan terus. Contohnya, seorang anak kecil dan berkembang atau berakhir saat dia telah remaja. Dan contoh yang lainnya, cerita seseorang mulai dari kecil hingga dewasa. Selanjutnya adalah alur mundur. Alur mundur yaitu rangkaian momen yang susunannya tidak sesuai dengan urutan waktu perihal atau cerita yang bergerak mundur. Contohnya, cerita pengalaman seseorang mulai dari masa tua ke masa kecil. Selanjutnya adalah alur campuran. Alur campuran adalah cerita yang memiliki campuran alur maju dan mundur. Biasanya, cerita ini dimulai di tengah-tengah. Sementara cerita berkembang maju, beberapa kali ditampilkan potongan flashback yang menjelaskan latar belakang cerita. Contohnya, cerita seseorang di masa sekarang, kemudian kembali ke masa lalunya, dan berlanjut kembali ke masa sekarang dan ke masa yang akan datang. Yang kelima adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah teknik bercerita pengarang dalam menyajikan suatu cerita. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini memiliki ciri-ciri menggunakan kata ganti berupa aku, saya, dan kami. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Ciri dari sudut pandang ini adalah kata ganti yang digunakan seperti ia, dia, dan mereka. Yang ketiga adalah sudut pandang campuran. Ciri sudut pandang ini biasanya ditandai dengan menggunakan kata ganti campuran
yaitu aku, kamu, kami, mereka, atau dia. Nah, selanjutnya adalah latar. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat adalah tempat peristiwa itu sedang terjadi. Contohnya, Budi sedang menjual koran di depan toko. Nah, jadi latar tempat pada kalimat tersebut adalah di depan toko. Selanjutnya adalah latar waktu. Latar waktu adalah kapan peristiwa itu sedang terjadi. Contohnya, Pak Zainal jatuh dari motor tadi pagi. Jadi, latar waktu pada kalimat tersebut adalah tadi pagi. Nah, yang terakhir adalah latar suasana. Latar suasana adalah bagaimana suasana pada saat itu sedang terjadi, entah terjadi pada diri tokoh maupun suasana di sekitar cerita tersebut. Contohnya, Ani sedih ketika ditinggal ayahnya. Nah, jadi latar suasana pada kalimat tersebut adalah sedih. Nah, yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur pembangun, yaitu unsur ekstrinsik yang ada di dalam cerpen. Yang pertama ada bahasa. Bahasa merupakan sarana yang digunakan dalam karya sastra. Bahasa yang digunakan dipengaruhi oleh bahasa pengarang seperti dialek, bahasa yang digunakan, dan pengaruh bahasa asing. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang merupakan pemahaman kita terhadap sejarah hidup pengarang dan juga sejarah tulisan yang pernah ditulis sebelumnya. Yang ketiga adalah nilai-nilai yang ada di dalam cerpen. Yang pertama ada nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, nilai religi, dan yang terakhir ada nilai politik. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.